Peringatan HUT Patimura ke-204 Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan mengajak warga Maluku di Manokwari untuk memaknai perjuangan Patimura. Kepala Balai POM Herianto Baan menghimbau kepada pedagang kecil di Papua Barat agar dapat memeriksa tanggal kadaluarsa sebelum menerima barang dari distributor. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Jeffrey Arizona dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, peringatan HUT Patimura ke-204 Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan mengajak warga Maluku di Manokwari untuk memaknai perjuangan Patimura dengan menghormati jasa pahlawan. Tanggal 15 Mei merupakan peringatan jasa pahlawan Maluku Thomas Matulesi atau disebut juga dengan sebutan Kapitan Patimura yang melakukan perlawanan kepada kolonial Belanda pada tanggal 14 Mei 1817 yang menguasai negeri Maluku 204 tahun yang lalu. Untuk mengenang jasanya, maka warga Maluku di Manokwari juga ikut merayakannya yang berlangsung pagi tadi di lapangan Borharsi Manokwari. Peringatan 204 tahun perjuangan Kapitan Patimura diawali dengan lari obor yang kemudian disambut oleh Gubernur Papua Barat, Domingus Mandacan. Hadir dalam HUT Patimura ke-204, Forkopimda Papua Barat, Bupati Manokwari, anggota DPD RI Philip Wamafma, serta keluarga besar Maluku di Manokwari. Gubernur yang hadir sekaligus membakar obor Patimura dalam sambutannya mengajak seluruh warga Maluku di Manokwari untuk dapat memaknai nilai-nilai perjuangan para pahlawan, terutama Kapitan Patimura. Perjuangan saat ini bukan lagi melawan penjajah dengan perang. Perjuangan saat ini bukan lagi melawan penjajah dengan parang, tombak, atau senjata. Tetapi perjuangan di tengah era modernisasi sekarang adalah bagaimana sebagai sesama anak bangsa dapat menghormati jasa-jasa pahlawannya serta membangun dan mengembangkan pertalian sejati sesama hidup orang bersaudara untuk sama-sama baku kele bukan bakalai, sebagaimana slogan atau semboyan yang selalu digelorakan sebagai orang Maluku, potong di kuku, rasa di daging, ale rasa, beta rasa, sagu salempeng, patah dua, kiranya tetap menjadi dasar berdaulatnya hidup menjaga tali persaudaraan yang tidak akan berkesudahan. Perjuangan Thomas Matulesi kini telah 204 tahun. Dengan jabatan yang disematkan, yakni Kapitan Patimura atas kepemimpinannya bersama rakyat melawan Belanda, menjadikan makna bagi seluruh warga Maluku akan arti perjuangan yang rela mengorbankan seluruh jiwa raga demi kepentingan rakyat. Untuk itu, Gubernur dalam sambutannya menyampaikan kutipan Kapitan Patimura, yakni Patimura tua akan mati, tetapi Patimura muda akan bangkit dan melawan. Hal ini haruslah dimaknai secara baik dalam kehidupan warga Maluku di Papua Barat. Hal ini bermakna perjuangan dan pengorbanan untuk orang banyak adalah lebih berharga daripada diri sendiri, dan itu tidak akan pernah mati. Oleh karena itu, melalui momentum HUT Patimura ke-204, saya mengajak dan menghimbau agar keluarga besar masyarakat Maluku yang berada di Manokwari, Papua Barat, agar menggelorakan kembali jiwa kepahlawanan Kapitan Patimura untuk berjuang dan berani berkorban membangun tanah Papua yang kita cintai ini dan menjadikan tanah Papua, khususnya Papua Barat, kota Manokwari, kota bersama, kota yang aman dan damai. Hilangkanlah egoisme dan primordialisme sempit berdasarkan kelompok, kampung, dan agama, serta mari kita perkuat spirit kebersamaan sesama hidup orang bersaudara. Selain itu, sesuai tema HUT Patimura yakni mendedikasikan anak muda Maluku sebagai Patimura muda dalam merajut persaudaraan dan ikatan pelagandong salam sarane di tanah rantau di Manokwari, hal ini benar-benar dapat diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat Maluku di Manokwari. Di momen HUT Patimura, Gubernur juga menyerahkan Kartu Indonesia Sehat kepada perwakilan warga Maluku.
Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. 1, 2, 3. Mengenang perjuangan pahlawan asal Maluku, yakni Kapitan Thomas Matulesi atau Patimura ke-204, masyarakat Maluku di Manokwari gelar lari obor Patimura. Lari obor Patimura berlangsung Sabtu pagi tepatnya pukul 5:30 dengan mengambil rute Wosi, Jalan Pahlawan, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Merdeka, dan finish di Lapangan Borarsi, Manokwari dan dilepas oleh Bupati Manokwari, Hermus Indo. Hal ini dilakukan untuk memperingati serta mengenang jasa pahlawan Maluku, Thomas Matulesi, yang berjuang melawan penjajah dari bumi Maluku kala itu. Lari obor yang telah menjadi tradisi turun-temurun sejak leluhur bertujuan untuk membakar semangat perjuangan Patimura di masa kini. Obor Patimura sebelum sampai di Lapangan Borarsi Manokwari diawali dengan penyalaan obor oleh Ketua Panitia, Al-Jabar Makatita, yang kemudian menyerahkan kepada Bupati Manokwari. Setelah itu, Bupati menyerahkan obor kepada pemuda Maluku yang siap untuk meneruskan semangat perjuangan Kapitan Patimura. Para peserta pawai obor dan para saudara semua yang saya hormati dan kasihi. Obor ini adalah lambang dari semangat patriotisme Thomas Matulesi, Kapitan Patimura, dan para pejuang yang mengobarkan revolusi rakyat melawan Kompeni Belanda pada 15 Mei 1817. Dengan ini saya serahkan bagi tim pelari untuk selanjutnya membawa secara estafet menuju Lapangan Borarsi. Nyala obor Patimura membakar semangat anak muda Maluku yang membawa obor secara estafet dan juga disambut dengan tarian cakalele yang merupakan tari perang yang juga melambangkan keberanian, ketangkasan, keperkasaan, serta rasa persatuan. Lari obor Patimura dan tarian cakalele yang menyatu dalam barisan bersama masyarakat Maluku pada pagi tadi menyemarakan HUT Patimura ke-204. Setibanya di Lapangan Borarsi Manokwari, obor Patimura langsung diserahkan oleh 3 kepala suku Maluku kepada Gubernur Papua Barat Domingus Mandecan dan kemudian membakar obor Patimura yang terletak di tengah Lapangan Borarsi Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita ke kabar lain pemirsa, Bupati Maibrat Bernard Sagrim mengatakan insiden kontak tembak terjadi di Kabupaten Maibrat sepenuhnya sudah ditangani oleh Polda Papua Barat. Bupati meminta kepada semua pihak untuk tidak berspekulasi yang dapat membuat kepanikan masyarakat. Insiden penyerangan rombongan Kapolres Maibrat pada tanggal 10 Mei 2021 lalu di sekitar jembatan kurang lebih 200 meter dari pertigaan Jalan Kampung Aisa, Distrik Aifat Timur Jauh, Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Hingga kini polisi belum bisa mengungkap siapa pelaku dalam penembakan itu. Dugaan aksi penembakan dari arah perbukitan terhadap rombongan Kapolres Maibrat Kompol Bernardus Okoka terjadi sekitar pukul 15.58 waktu Indonesia Timur oleh orang tak dikenal saat rombongan iring-iringan mobil dari Kampung Aisa menuju Polres Maibrat di Kumurkek. Bupati Maibrat Bernard Sagrim menanggapi kejadian aksi penembakan itu langsung menggelar rapat bersama Kapolres Sorong Selatan dan Dim 1802 Sorong dan Forkopimda yang berlangsung di Makodim 1809 Maibrat. Menurut Bernard Sagrim, insiden penembakan terhadap rombongan Kapolres Maibrat saat ini sudah ditangani oleh Polda Papua Barat untuk secepatnya mengungkapkan dalang aksi penyerangan tersebut. Saat ini, kondisi di Kabupaten Maibrat pasca penembakan itu, situasi di Maibrat aman dan kondusif. Bernard menegaskan kepada semua pihak agar tidak berspekulasi dengan keadaan yang terjadi di Maibrat, karena saat ini situasi di Papua sedang menjadi perhatian. Informasi ini nanti kita serahkanlah kepada Bapak Kapolda dengan jajaran. Sekali lagi, informasi tentang kontak tembak ini kita tidak usah berspekulasi, ya, tidak usah melebih-lebihkan bahwa ini ada kontak tembak, ini ada yang kena mobil, ini ada yang kena itu, tidak usah. Kita tenang semua, Bapak Kapolda dengan jajarannya akan bekerja
urat. Situasi tanah Papua sekarang ini lagi seperti ini. Jangan kita buat sesuatu yang membuat masyarakat ini tambah panik. Bukannya kita memberikan edukasi, menyampaikan arahan, sosialisasi yang baik supaya masyarakat ini menjadi tenang. Tapi ini kok berita-berita ini kan membuat kita orang tambah panik. Tapi saya kira di sini tidak ada. Ini orang jalan biasa-biasa aja. Sementara hari kedua pasca penembakan rombongan Kapolres, sebuah jembatan kayu yang menghubungkan Kampung Aisyah dirusak. Diduga ada kaitannya dengan operasi Mansinam Arfak saat pemberian sembako kepada masyarakat. Bupati Maibrat menerima informasi tersebut mengatakan pengrusakan jembatan itu hal biasa yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mencari perhatian. Hal itu biasanya dialami oleh beliau saat kunjungan kerja di kampung tersebut. Khusus untuk ini ya, untuk jembatan-jembatan yang ada laporan bahwa ada dikasih rusak itu biasa itu. Biasa. Jangankan sekarang, itu setiap saat. Saya setiap ke sana, itu pasti mereka untuk cari perhatian ke saya, mereka kasih pindah jembatan. Mereka tarik itu papan ada sekitar 5 atau 6 begitu. Apakah rokok kapan tadi kamu marah baru bongkar itu jembatan itu. Jadi bongkar jembatan sudah biasa lah. Jangankan bongkar jembatan, di Pele ini potong itu pohon pele itu biasa itu, bukan hal yang luar biasa. Itu hal biasa, ingat itu, bukan hal luar biasa di Maibrat. Itu persoalan biasa saja. Itu saya sudah alami. Dilakukan oleh orang-orang ini sudah. Bupati berharap agar kejadian penembakan jangan dibesar-besarkan yang membuat masyarakat Maibrat menjadi kepanikan. Dari Kabupaten Maibrat, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, mencegah peredaran barang kadaluarsa, Kepala Balai POM Manokwari Herianto Baan menghimbau kepada pedagang kecil di Papua Barat agar dapat memeriksa tanggal kadaluarsa sebelum menerima barang dari distributor. Hal tersebut disampaikan Kepala Balai POM Manokwari Herianto Baan beberapa waktu lalu saat merilis hasil intensifikasi pengawasan pangan selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Dari hasil intensifikasi hingga pada tahap ketiga, temuan produk tertinggi yaitu barang kadaluarsa dengan jumlah 5.320 kemasan produk kadaluarsa. Kepala Balai POM Manokwari Herianto Baan mengatakan dari hasil evaluasi selama kerja Balai POM Manokwari menilai banyaknya barang kadaluarsa di Papua Barat akibat lamanya transportasi yang mengangkut barang dari Jakarta menuju ke Papua dan Papua Barat. Selanjutnya ditambahkan kurangnya kesadaran pedagang saat mengecek barang yang masuk. Apabila tanggal kadaluarsanya sudah dekat, maka barangnya dapat dikembalikan. Temuan selama intensifikasi, khusus di Papua Barat, ini paling kadaluarsa. Kenapa yang bisa terjadi? Karena kemungkinan, karena biaya lamanya transportasi. Ya, coba dari Jawa ke sini berapa hari, bisa 1 bulan, atau apalagi kalau naik kapal. Bisa berminggu-minggu kan, masuk ke distributor, dari distributor kirim ke sini lah, ke daerah-daerah berapa hari. Nah, ini yang menjadi kadang-kadang kita temukan di kios atau toko, itu baru 1 minggu kan beli, 1 minggu, langsung kami nggak tahu Pak, akhirnya apa ya, memang persoalannya adalah lamanya transportasi. Beda dengan di Jawa dan sebagainya. Nah, kemudian yang menjadi persoalan juga adalah pada saat pelaku usaha di kios atau apa ini jarang memeriksa. Ya, datang langsung gini. Harusnya pada saat barang masuk itu diperiksa supaya kalau sudah dekat tanggal kadaluarsa, mereka bisa kembalikan. Asrudin, Koordinator Fungsi Pemeriksaan Pangan BPOM Manokwari menambahkan, untuk pelaksanaan proses hukum bagi pelanggaran, saat ini untuk pangan belum ada yang ditindaklanjuti. Namun untuk kasus lainnya, yang sudah diproses ke jalur hukum seperti obat tradisional dan juga kosmetik, serta toko obat dan apotik, ada beberapa yang ditutup. Hal tersebut merupakan sanksi dan juga komitmen Balai POM Manokwari dalam menjaga obat dan makanan. Dengan 2000 sampai dengan 2021 memang seperti yang disampaikan Pak Heri, belum ada pangan yang kita produksi ya, tetapi di kasus-kasus lain Bapak, seperti obat tradisional, penguat, ada jasa penguat, pembesar, kita lagi proses, bahkan tersangkanya di tahun 2019 itu lari ke Kabupaten Paniai, lagi
dicari. Yang kedua, tadi seperti Pak Heri juga sampaikan bahwa kosmetik, ada beberapa kosmetik yang kita produksi usia. Selain itu, di tahun 2019 juga ada beberapa toko obat tanpa hak dan kewenangan kami proses dan kena sanksi, dan beberapa apotek yang sudah di PSK maupun ditutup. Kalau di Mansel kemarin Pak Heri akhir 2019 itu ada apotek yang kita tutup, dan ini adalah salah satu sanksi dan komitmennya teman-teman di Balai Pom Manokwari untuk menjaga obat dan makanan sesuai dengan persyaratan dan sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh pemerintah untuk diedarkan. Seperti itu mungkin. Dalam menjalankan tugas di Papua Barat, Balai Pom Manokwari tetap melakukan komunikasi dan sinergitas kelembagaan dengan OPD terkait seperti Dinas Kesehatan Provinsi dan juga Kabupaten Kota, Disperindak, Polda Papua Barat, Satgas Pangan dengan harapan dapat mengawal peredaran obat dan makanan di Papua Barat. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar bersama semua pihak dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Mewakili kerabat yang bertugas, saya Jeffrey Hersona mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.